webinarnya. Nanti selama sesi webinar berlangsung, dimohon untuk tidak mengaktifkan audionya atau mikrofonnya ya, biar kita sama-sama saling menghargai pembicara yang akan di yang akan nanti hadir ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya untuk bagi teman-teman nih yang mau open video, boleh tolong untuk diperhatikan uh, pakaiannya ataupun tata keramanya ya. Dan juga nanti selama share screen berlangsung untuk tidak coret-coret ya. Dan juga kalau misalnya pengen bertanya, nanti boleh raise hand terlebih dahulu ataupun nanti bisa di kolom chat ya. Dan juga jangan lupa menyebutkan namanya ya. Oke, baik. Kalau gitu saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Habib Hussein Jafar, selaku pemilik dan fasilitator Rumah Cahaya. Yang terhormat Mbak Sukaina SAG, selaku Kepala Rumah Cahaya. Yang terhormat Ibu Sri Juwita Kusumawardani, MSI, Psikolog, selaku narasumber. Yang terhormat Mbak Ratu Haja Dewi, MSI, Psikolog, selaku moderator, serta yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas hikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini ya, untuk dapat bersama-sama kita menimba ilmu nih apa yang akan disampaikan sama Bu Ita. Nah, tema webinar malam hari ini adalah dinamika keluarga sehat, memahami pola komunikasi yang baik dan cara membangun hubungan yang harmonis. Bersama narasumber spesial kita yang merupakan psikolog dan dosen, yaitu Bu Sri Juwita Kusumawardani, MSc Psikolog, dan juga moderator kami seorang psikolog klinis, yaitu Mbak Ratu Haja Dewi, MSI Psikolog. Sebelum mengawali webinar malam hari ini, perkenalkan saya Jamila, MC malam hari ini untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu pemaparan materi, yang terakhir penutup. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk memulai acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara selanjutnya, apakah Mbak Aca dan Bu Witanya sudah hadir? Hadir Mbak Mila, Alhamdulillah. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, Ibu. Ibu. Oke, gimana untuk Mbak Aca dan Bu Wita sudah siap? Siap, insya Allah. Siap, insya Allah Mbak. Oke, baik. Kalau gitu untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Mila. Saya izin untuk bicara dulu sebentar ya sebelum kita mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman Rumah Cahaya. Selamat malam Mbak Kaina, Mbak Mila. Tentunya juga selamat malam Ibu Sri. Salam kenal dari saya Ibu. Perkenalkan tadi seperti yang Mbak Mila sudah perkenalkan juga. Ketemu lagi dengan saya Ratu Faza Dewi selaku host untuk webinar malam ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kita yang rutin dilakukan di Jumat malam ini. Untuk teman-teman semua mungkin habis aktivitas hari ini ya, hari Jumat, sambil santai di kamarnya, di rumah, sambil juga kita menambah ilmu, santai sambil menambah ilmu dengan ibu narasumber kita yaitu Ibu Sri Juwita Kusumawardani, MPC Psikolog. Gitu, tentunya berkaitan dengan tema hari ini, yang kalau menurut saya sih ini menarik sekali ya Bu. Tema kita hari ini adalah dinamika keluarga sehat, memahami pola komunikasi yang baik, dan cara membangun hubungan yang harmonis. Nah, jadi kita sama-sama yuk mencoba ilmu untuk melihat gimana sih pola yang sehat di dalam keluarga yang sehat juga gitu. Untuk Ibu Sri barangkali izinkan saya untuk memperkenalkan dulu ya latar belakang Ibu
supaya teman-teman semuanya juga bisa sama-sama tahu. Nah, Ibu Sri Juwita Kusuma Wardani, MPhil Psikolog, pendidikannya lulusan Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa dari UI. Kegiatan saat ini beliau merupakan dosen di FPPSI UNJ dan Kepala Divisi Satgas PPKS UNJ. Beliau juga praktik di 3 generasi LPT UI dan KALEA, juga merupakan Wakil Ketua 1 Ikatan Psikolog Klinis Wilayah DKI Jakarta. Gitu. Jadi beliau juga sudah banyak ya publikasi terkait dengan buku yang sudah dipublikasikan, artikel jurnal, juga dengan training yang sudah tersertified premarital assessment, juga Gottman Method Couples Therapy. Gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan narasumber kita hari ini. Oke, Ibu bagaimana? Apakah sudah siap? Siap, insya Allah, Mbak. Oke, kalau gitu teman-teman semua, mari kita perhatikan, cermati bersama untuk penyampaian materi dari Ibu Sri Juwita. Mangga Ibu. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan nanti bisa panggil saya Mbak Wita saja, nggak harus Ibu. Biasanya sama teman-teman mahasiswa ataupun klien juga dipanggilnya Mbak Wita. Oh Oke, gitu. saya, ya. Oke Mbak Wita. Gitu. Maaf ya Bu ya, Oke. tadi soalnya takutnya salah. Nggak apa-apa, it's okay. Kan memang Oke. belum kenalan. Iya, oke Mangga Bu lanjut. Ini sebentar saya share screen. Hmm, ini. Oke, udah terlihat? Udah ya? Ya, ini udah terlihat. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan ya, judulnya tentang dinamika keluarga sehat, tapi kita spesifik bahas tentang komunikasi gitu ya. Karena komunikasi adalah mungkin salah satu dasar yang penting gitu ya untuk membangun hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Nah, sebelum masuk ke aspek keluarga, mungkin saya mau bahas dulu terkait pernikahannya gitu ya, perkawinannya. Jadi kalau di psikologi itu ada teori yang namanya segitiga cinta Sternberg ya. Jadi kalau ditanya cinta itu apa, kalau dari psikologi perlu ada ketiga aspek ini nih gitu ya. Ada passion atau gairah gitu ya. Jadi em, biasanya sih ini di awal-awal ya, makanya kita ada fase bulan madu gitu disebutnya gitu ya. Jadi memang ini ketertarikan fisik gitu yang sebenarnya jangan sampai hilang ditelan waktu gitu. Jadi tetap seiring berjalannya waktu ataupun durasi pernikahan itu tetap harus dijaga gitu ya. Nah, em, kalau tadi ngomongin tentang hal-hal yang sifatnya mungkin enak dipandang, enak dilihat gitu ya. Kalau yang berkaitan sama komunikasi itu namanya intimacy gitu ya atau kedekatan secara emosional gitu. Jadi em, pasangan itu harapannya bisa saling terbuka satu sama lain ya, lalu juga saling peduli satu sama lain gitu. Nah, itu kan semua bisa diketahui dengan cara apa? Dengan cara komunikasi tentunya gitu ya. Gimana caranya kita bisa tahu kalau dia peduli sama kita kalau nggak pernah disampaikan gitu ya. Nggak pernah ada perhatiannya misalkan gitu. Nah, jadi semua itu terlihat atau dibangun melalui komunikasi. Nah, kalau komitmen, ini tentu saja aspek yang penting gitu ya di dalam pernikahan. Jadi kalau passion itu tadi rasanya panas, intimacy itu hangat ya, makanya kalau kita sering atau rutin berkomunikasi secara sehat, rasanya hati itu hangat gitu ya bersama pasangan, bersama baik orang tua maupun anak gitu. Nah, kalau komitmen itu memang aspek yang dingin. Jadi kalau kita cuma bertahan di suatu pernikahan tapi nggak pernah ngobrol atau mungkin ngobrolnya nggak baik-baik gitu ya, rasanya dingin gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang em, jadi ini ya, jadi alasan-alasan untuk nakal di luar sana gitu ya.
Oh, karena pasangan udah nggak asik lagi, udah nggak ada waktu lagi. Nah, itu sebenarnya kan hanyalah shortcut yang dicari-cari gitu alasannya. Ya sebenarnya tugas kita bukan mencari dari luar, tapi bagaimana membangun itu di dalam, pernikahan kita, di dalam, eee, keluarga kita gitu ya. Nah, jadi ini memang disebutnya segitiga cinta, harapannya ada di dalam pernikahan tiga-tiganya gitu ya, walaupun memang saya paham mempertahankan di dalam di dalam pernikahan itu bukanlah sesuatu yang mudah ya, karena mungkin ada kesibukan, lelah, dan lain-lain gitu ya, atau mungkin memang ada masalah-masalah eksternal gitu. Nah, tetapi yang namanya intimacy ini gitu ya, nggak cuma dari suami ke istri ataupun istri ke suami, tapi bagaimana itu juga ada dari, mmm orang tua ke anak, anak ke orang tua gitu ya. Jadi kita perlu ada kedekatan emosional, jangan malah deketnya sama orang lain gitu ya. Nah ini juga yang memang jadinya bahaya kalau kita itu malah lebih intens, lebih sering, lebih terbuka sama orang lain gitu ya. Jadi perlu hati-hati ya, tetap perlu ada batasan gitu. Tentu saja bagi yang bekerja, kita juga bersosialisasi ya, namanya juga makhluk sosial, kita bagian dari masyarakat. Mungkin harus ada, ketemu gitu dengan lawan jenis dan lain-lain, tapi bukan berarti jadi tidak ada batasan. Namanya udah di dalam pernikahan, intimasi ini perlu dijaga hanya, yang benar-benar dekat itu ya antar pasangan ataupun juga keluarga, gitu. Karena apa, kita lihat nih, kalau kita ngomongin 5 level komunikasi, ya ada yang namanya small talk ya. Jadi ini basa-basi sehari-hari yang mungkin sifatnya, kayak cuma sekedar menyapa gitu ya, mmm, cuma say hello di pagi hari misalkan gitu, tanpa ada esensi dari pembahasannya, esensi dari pembicaraannya gitu ya. Lalu ini bisa naik level nih gitu ya ke pertukaran informasi tanpa tanggapan personal. Nah ini sebenarnya, mmm, kalau cuma sekedar nanya, "Udah makan atau belum? Udah sholat atau belum?" Gitu ya, itu pertukaran informasi tapi sebenarnya belum terlalu ada kehangatan yang terlalu besar gitu ya. Jadi itu ibaratnya masih perlu lebih deh gitu ya kalau di dalam pernikahan, apalagi di dalam keluarga ya. Jadi baik dari antar pasangan, suami istri maupun orang tua dan anak, nggak cukup tuh kalau cuma sekedar bertukar informasi misalkan ada di mana, kapan pulang, gitu ya. Itu boleh, itu bagus, tapi nggak cukup gitu maksudnya ya. Jadi perlu ada ini nih kedekatan emosional dalam bentuk pertukaran pikiran ya, pertukaran pendapat ya. Jadi misalkan kalau orang, pasangan gitu ya, mmm anaknya udah mau masuk sekolah nih, ada obrolan nggak? Ya misalkan mau sekolahnya ke mana, sekolah apa ya yang nilai-nilainya itu tuh cocok gitu dengan nilai-nilai keluarga juga. Nah itu perlu ada tuh tentunya pertukaran antara ayah dan ibu gitu ya. Jadi, eee, nggak cuma sekedar asal memilih atau juga, mungkin cuma salah satu pihak yang memilih, menentukan gitu ya, yang satu ngikut aja, bayar aja misalkan. Jangan dong ya, di dalam keluarga itu perlu ada gitu. Mmm, lalu juga setelah itu baru masuk ke feelings yang lebih dalam lagi. Kalau tadi kan baru pikiran ya, baru pendapat, baru perspektif gitu. Lalu yang lebih dalam lagi itu ngomongin tentang emosi ya. Emosi berarti, ngomong I love you misalkan gitu. Iya boleh, tapi bukan cuma itu ya. Jadi misalkan gini, kalau kita seneng, misalkan dapat sesuatu yang, mmm membahagiakan gitu ya, entah di kantor, entah di sekolah, di kampus gitu. Pasti kan ada perasaan ingin berbagi ya. Nah, kalau di dalam keluarga yang sehat, kalau di dalam relasi yang sehat, pasti kita pengennya berbagi sama orang-orang terdekat gitu ya. Nggak mungkin, eee, kalau kita misalkan naik ini, apa namanya, transportasi umum gitu ya, KRL, MRT kalau yang di Jakarta gitu, karena saya di Jakarta, mmm, tiba-tiba nyolek ke sebelahnya, "Ibu tadi saya ini loh, dipuji misalkan sama dosen atau misalkan dipuji, sama bos," gitu. Kan nggak mungkin gitu, pasti kita pengennya share itu sama pasangan atau sama orang tua gitu ya. Nah, jadi di dalam relasi yang sehat itu ada,
apa ya, esensi-esensi pembicaraan yang kayaknya nggak mungkin kita share sama orang lain, tapi akan kita sangat nyaman, akan kita sangat eh, apa ya, eh, ya nyaman sih, nyaman dan juga secara terbuka kita mau share gitu kepada pasangan ataupun orang tua gitu ya. Nah, yang lebih dalam lagi tentu saja em, deep insight ya. Ini adalah visi misi kehidupan, lalu juga mungkin ada kecemasan, ada rahasia-rahasia tertentu, em, baik hal-hal yang mungkin ada di masa lalu ataupun juga mimpi-mimpi tentang masa depan. Nah, itu tentunya perlu kita bicarakan, kita obrolkan kepada orang-orang terdekat ya. Misalkan anaknya mau kuliah atau anaknya mau penjurusan gitu ya. Em, Ya memang kalau remaja biasanya ngobrolnya sama temen gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam keluarga yang sehat, selain mereka ngobrol berdiskusi lah, berbagi tukar pikiran dengan temannya, pasti mereka juga mau tukar pikiran dulu sama orang tuanya gitu ya. Kalau ngambil jurusan ini tuh gimana sih dampaknya? Bagus nggak ya prospeknya misalkan? Apa saja yang dibutuhkan gitu. Itu contohnya ya. Jadi em, sehari-hari apakah harus selalu sampai deep insight? Ya mungkin nggak juga ya. Tetapi ketika ada hal-hal yang memang besar gitu di dalam kehidupan kita, gitu ya, ada emosi-emosi yang penting yang mau kita share, itulah hal-hal yang akan kita share kepada pasangan ataupun orang tua terlebih dahulu ya. Jadi di dalam keluarga gitu. Ini kayaknya ada yang kecoret nih Mbak. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini eh, jadi kalau kita ngomongin keberfungsian keluarga, ngomongin keluarga sehat, keluarga tangguh, ini saya mencuplik ya tiga teori besar lah tentang keberfungsian keluarga. Tadi seperti yang saya sampaikan, karena kita mau fokus di komunikasi, jadi saya hanya akan bahas komunikasinya yang related atau yang berkaitan dengan komunikasi gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan ngomongin keberfungsian keluarga secara utuh sendiri tuh em, butuh satu sesi sendiri terlebih terpisah gitu ya. Jadi nggak bisa kalau semuanya. Nah, jadi saya mau bahas ini satu-satu. Yang pertama teori Epstein gitu ya. Di Epstein ini ada 6 aspek, 3 di antaranya itu berkaitan dengan komunikasi ya. Yang pertama tentu saja adanya komunikasi. Jadi tadi ya seperti yang sudah dibahas di awal, ada pertukaran-pertukaran pesan gitu, pertukaran pikiran, pendapat, perasaan gitu ya di dalam keluarga yang sehat. Tentu saja ini disampaikannya dengan baik gitu ya, dengan positif. Nah, itu dilihat dari respon afektif dan juga keterlibatan afektif ya. Maksudnya apa sih respon afektif itu? Respon afektif itu ketika nih anggota keluarga kita ya menceritakan sesuatu kepada kita, itu kita bisa meresponnya dengan tepat ya. Jadi kalau misalkan nih si adik pulang sekolah cerita misalkan tadi bertengkar misalkan sama temennya gitu ya. Terus kita bilang, oh adik sih nakal. Atau ya tergantung ya ini sangat kontekstual. Tapi kalau misalkan sebenarnya temennya yang nakal, jangan jadi adiknya yang dimarahin gitu ya. Ah adik lemah misalkan ada apalagi sampai ada label-label tertentu gitu. Saya punya punya klien pasangan, kebetulan mereka LDR gitu ya. Em, jadi istrinya itu bekerja, suaminya bekerja. Lalu ketika istrinya bercerita gitu ya kepada suami, maksudnya sih ingin berkeluh kesah gitu ya. Sama siapa lagi sih ya selain kita ke yang di atas gitu ya, pasti kan pengen berkeluh kesah kepada sesama manusia yang which is itu pasangan gitu ya. Lalu ceritalah si istri ini terkait pekerjaannya di kantor, kesulitan ataupun juga tantangannya gitu ya menghadapi karyawan-karyawan di kantornya. Lalu alih-alih membesarkan hati si istri, suaminya justru malah berkata, ya susahan aku. Kalau aku harus ngadepinnya orangnya kayak gini, 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 gini. Nah, kalau kita mau sama-sama cerita bahwa kita sama-sama lelah,
itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau jadi kesannya adu nasib atau kesannya kita jadi kamu mah kecil segitu, parahan juga aku, capean juga aku, itu yang bahaya ya. Itu baru yang kita sebut sebagai keluarga yang mungkin kurang berfungsi gitu ya, komunikasinya bermasalah gitu. Jadi respon afektif ini artinya ketika pasangan ataupun anak itu menyampaikan sesuatu, kita mampu meresponnya dengan tepat gitu ya. Jadi kalau dia happy, ya kita sambutlah kebahagiaan itu sesuai dengan emosinya gitu ya. Jangan lagi-lagi kita kecilkan. Baru juga nilainya cuma 80, temen kamu ada yang 90 kan, ada yang 100 lagi jangan-jangan. Nah, itu ya, jadi nggak bisa ikut happy, padahal buat si anak yang sudah berusaha dengan sangat keras, itu adalah pencapaian ya, gitu. Jadi respon afektif ini kita perlu secara tepat merespon, cerita-cerita dari anak ataupun juga pasangan, gitu. Nah, lalu keterlibatan afektif. Nah, ini artinya kita punya minat ya sama keluarga. Jadi keluarga yang berfungsi itu memiliki minat kepada satu sama lain gitu. Jadi jangan sampai, mmm, kita nggak tahu atau nggak paham, tentang keluarga kita gitu ya. Tentang entah itu orang tua kita, anak kita, ataupun pasangan kita. Karena kenapa? Karena kita nggak pernah nanya ya. Jadi kalau dibilang keterlibatan afektif itu, ya mungkin salah satu, cirinya atau tandanya adalah kita kita saling bertanya ya gitu. Ini kegiatannya gimana? Ngapain? Adek tuh kalau di sekolah tuh mainnya sama siapa sih? Main apa biasanya? Ya, ngobrolin apa kalau sama temen-temen gitu. Sama ya di kantor juga kita bisa, apa maksudnya, apa yang kita lakukan di kantor gitu, itu juga bisa kita share gitu di dalam, keluarga. Jangan misalkan gini, saya nggak mau nanya soalnya kan saya juga nggak bisa kasih solusi misalkan gitu. Ya memang fokusnya bukan untuk mencari solusi, tetapi bagaimana kita bisa, menunjukkan ketertarikan kita terhadap dunia atau kehidupannya pasangan dan juga anak-anak gitu ya. Itu kalau dari teori Epstein. Lalu ada juga teori Apgar ya, Apgar ini, kepanjangannya ini apa singkatan ya, A-nya itu, adaptation gitu ya atau adaptasi, P-nya itu partnership ya, G-nya itu growth ya, pertumbuhan, lalu, A-nya yang satu lagi itu affection, lalu yang satunya lagi itu adalah, resolve ya, jadi pemecahan masalah. Nah, partnership ya, sebenarnya mungkin pemecahan masalah juga bagian dari komunikasi ya. Jadi, rasanya nggak mungkin gitu, keluarga yang berfungsi itu tidak punya komunikasi yang baik. Pasti keluarga yang berfungsi itu komunikasinya berjalan dengan lancar, dengan terbuka gitu ya. Karena untuk kita bisa saling, bekerja sama ya, partnership itu kan kurang lebih kita saling bekerja sama lah gitu satu sama lain, pasti perlu ada komunikasi ya. Ya contoh dari, panitia Rumah Cahaya, mungkin mau mengadakan suatu acara gitu ya, pasti kan ada koordinasi tuh antar, satu tim dengan tim lain ya, antar si A dengan si B gitu. Gimana nih update satu sama lain. Nah, itu juga bagian ya, kalau kita kerja aja kayak gitu, sebenarnya di keluarga juga perlu ada kayak gitu ya. Yang kadang-kadang kita lupa gitu, kadang-kadang, udahlah capek, ya udahlah. Jadi kita istilahnya mungkin take for granted ya, dia juga tahu kok, dia juga ngerti aku. Nggak bisa ya, keluarga yang sehat, komunikasi yang sehat, itu ya perlu disampaikan gitu. Kalau nggak disampaikan kan kita bukan cenayang, kita bukan dukun ya, jadi nggak tahu gitu apa isi kepala pikiran pasangan ataupun anak gitu. Jadi tetap dijaga komunikasinya. Nah, kalau dari teori Olson and the Friend, mereka ini ngomongin sebenarnya 6 ciri keluarga tangguh. Ya, saya kasih cuplikan 2 dulu nih ya, yang memang membahas atau mungkin related dengan, komunikasi ya. Yang pertama itu, apresiasi dan afeksi, lalu ada komunikasi positifnya ya. Jadi apresiasi dan afeksi. Mmm Kapan terakhir bilang sayang sama orang tua, sama anak, sama pasangan, ya? Kapan terakhir kali muji pasangan, ya? "Aduh mama enak nih, masakannya," gitu ya. "Wah papa keren banget hari ini," ya. Kapan terakhir kali? Saya kadang-kadang suka,
miris ya. Saya tuh juga suka memperhatikan komentar-komentar media sosial ya. Jadi kalau ada eh, konten gitu misalkan banyak ya sekarang konten istri-istri share mereka memasak gitu. Terus ada komentarnya gini, ya iyalah semangat masaknya. Soalnya suaminya muji sih, soalnya suaminya ini. Kalau aku kan enggak. Aduh, miris sekali gitu bacanya. Kenapa? Karena itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak berat ya, nggak bayar juga gitu. Tadi saya lihat ada beberapa muka bapak-bapak, semoga bapak-bapak yang hadir di sini gitu jadi lebih semangat juga gitu ya menyampaikan pujiannya kepada para istri gitu ya karena jadi ibu rumah tangga terutama itu banyak tugasnya, banyak tanggung jawabnya. Tapi kalau kita di kantor mungkin kita ada pujian, ada apresiasi gitu ya. Kadang-kadang ibu rumah tangga nggak dapet itu gitu ya. Jadi siapa yang bisa kasih selain dari pasangan ataupun juga anak-anak gitu ya. Jadi kita saling mengingat bahwa penting loh mengapresiasi em, usaha pasangan ya, walaupun itu kan memang sudah tugasnya, ya memang kalau itu tugasnya jadi nggak boleh diapresiasi gitu ya. Setiap kali saya dikirim sorry, suami saya gajian kan tanggal 1 tanggal 25 ya. Tanggal 25 ada celing-celing masuk gitu ya, saya selalu bilang, "Alhamdulillah berkah ya Mas," gitu ya, "terima kasih, semoga sehat, bla 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 bla," gitu ya. Itu sesuatu yang, mmm, apa ya, sederhana mungkin gitu, kecil tapi hal-hal kecil lah yang akan terus mengeratkan kita gitu ya. Dan afeksi ini juga afeksi itu kan sebenarnya, apa ya, kalau disederhanakan mungkin atau di bahasa awamnya adalah kasih sayang gitu ya. Nah kasih sayang yang kita tunjukkan dalam bentuk, obrolan, dalam bentuk, mmm, apa namanya, saling saling bercanda gitu ya, itu juga bagian dari kasih sayang di dalam keluarga gitu. Lalu komunikasi positifnya tuh kayak gimana? Nah ini yang perlu diingatkan ya, kok dari tadi kan kayaknya tuh positif terus ya, apakah keluarga yang berfungsi itu tidak pernah konflik? Pernah, ada ya, yang namanya konflik itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita, hilangkan 100% gitu. Tetapi, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik, bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan ketidaknyamanan, itu dengan cara yang sehat, dengan cara yang positif. Artinya tidak dengan kasar, tidak menggunakan intonasi-intonasi yang juga tinggi gitu ya, pilihan-pilihan kata yang juga, tidak menyakiti karena tujuannya itu untuk membangun dan mencari solusi bukan untuk menyakiti pasangan gitu ataupun menyakiti anak ya, gitu. Oke, semoga jadi semakin ini ya kenal dan paham seberapa penting sih komunikasi dan bukan cuma sekedar tadi ya say hello ataupun memberikan kabar lokasi, makan, ibadah, bukan itu tapi bagaimana diskusi-diskusi itu terbangun secara enak di dalam keluarga. Nah, ini dia. Kalau kita ngomongin kira-kira eh, apa aja nih berarti keterampilannya gitu ya kalau ngomongin komunikasi eh, di dalam keluarga ataupun juga sebenarnya ini bisa jadi secara umum ya gitu. Tetapi kalau kita masukkan di konteks keluarga, ada keterampilan mendengar ya. Nah ini jadi jangan sampai pasangan ataupun anak kita baru cerita satu kalimat udah dipotong, udah diinterupsi. Wah, gak bisa itu. Wah, salah itu. Nah, jadinya biasanya kalau kayak gitu orang jadi males buat ngomong lagi. Nanti habis itu ditanya-tanya, kamu kok nggak pernah cerita lagi sih? Ya habisnya udah cerita dipotong, udah cerita diinterupsi gitu ya. Jadi mendengar itu artinya kita ada kesabaran untuk menunggu sampai ceritanya tuntas gitu ya. Tidak tidak memotong dan setelah itu kita memberikan tanggapan gitu ya. Jadi, mmm, mungkin ini sering terjadi nih ya di rumah-rumah, "Iya iya aku dengerin kok," tapi misalkan tangannya sambil bales chat apa, bales email, atau mungkin sambil ngerjain yang lain gitu ya. Itu jadinya mungkin akan me
apa ya bahasanya tuh mendiscourage gitu ya, membuat jadi nggak semangat lagi. Ah, aku nggak didengerin, ya udahlah. Nanti ketika kita, gimana gimana? Enggak, udah selesai, udah layu ya, udah lesu jadinya yang cerita gitu. Jadi eh, mendengar artinya kita mau bersabar, mendengar ceritanya secara tuntas dan juga menunjukkan tanggapan ya, memberikan tanggapan. Nah, lalu kalau kita ngomongin keterampilan berbicara, sama ya, ini juga bagaimana setiap anggota keluarga itu nyaman menyampaikan nih, mungkin unek-uneknya gitu ya, mungkin tadi berbagi kebahagiaannya gitu. Jadi kita menyampaikan karena ya sebenarnya pasangan ataupun keluarga tuh unik ya, tiap-tiap keluarga. Ada satu pasangan yang saya tangani ketika saya bilang, memungkinkan nggak nyampein ini nih gitu ya, pujian kayak gini atau mungkin unek-uneknya secara langsung gitu. Terus dia bilang, Mbak, aku tuh nggak nyaman kalau secara langsung yang lisan gitu. Boleh nggak aku lewat chat atau aku lewat email? Ya boleh deh, latihan dulu saya bilang gitu ya. Minimal disampaikan daripada cuma dipendam gitu. Cukup banyak. Ini saya nggak mau menjudge bahwa banyak bapak-bapak yang seperti ini. Kebetulan para suami yang saya tangani itu cukup banyak yang bilangnya gini, saya nggak perlu lah Mbak berbagi kayak gitu-gitu sama istri, berbagi beban. Nah, saya tanya, kalau Bapak nggak berbagi beban sama istri, Bapak berbagi beban sama siapa? Gitu ya. Ya syukur-syukur kalau cuma dalam ibadah ya, ketika doa minta sama yang di atas. Tapi kalau enggak, kan kadang-kadang kita juga ada jenuhnya, ada penatnya, ada lelahnya ya. Pengen kita ngobrol. Nah, kadang-kadang niatan baik jadi tidak tidak baik gitu ketika tadinya tidak mau membebani pasangan, tapi malah jadi mencari tadi yang seperti saya sampaikan gitu ya di awal, malah jadinya mencari orang lain atau mungkin mungkin niatnya tidak mencari, mungkin niatnya nggak ada niatan, tapi secara tidak sadar, secara khilaf gitu ya, ngobrol, ngobrolnya kebablasan gitu. Jadilah hal-hal yang tidak diinginkan muncul. Nah, jadi bagaimana kita itu perlu menyampaikan ya, jangan takut untuk membebani. Ya memang rumah atau pasangan ya, saya ngomongnya pasangan orang dewa. Karena harapannya kan pasangan ini ya sesama orang dewasa gitu ya. Disitulah kita saling berbagi gitu. Jadi jangan sampai malah dipendam sendirian gitu ya. Nah ini berkaitan nih dengan keterbukaan diri. Dulu di beberapa acara ada yang nanya gini sama saya. Mungkin antara nanya dan curhat lah gitu ya. Mbak, kayaknya pasanganku tuh nggak bisa ngomong karena dia introvert. Aduh, nggak ada hubungannya, saya bilang ya. Introvert, extrovert itu kan bagaimana cara kita merecharge diri kita gitu ya, dengan cara-cara yang mungkin berbeda gitu ya. Tadi kalau introvert, mereka mungkin recharge-nya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan orang mungkin yang small group gitu. Lalu juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sendiri gitu ya atau mandiri. Sedangkan ekstrovert mungkin mereka mendapatkan energinya gitu memang ketika mereka berbaur dengan banyak orang. Apakah introvert jadinya tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Enggak ya, salah sekali. Makanya kalau saya baca komen-komen atau curhatan apa bahasanya tuh manifest ya kalau anak sekarang itu di Twitter, aduh aku tuh introvert, boleh nggak sih nggak ngelewatin fase interview? Nggak ada hubungannya ya. Ini ngomongin tentang komunikasi dan yang seperti yang terbaca oleh teman-teman ruang cahaya semua gitu ya. Kok ruang sih, rumah rumah cahaya. Komunikasi itu skill, keterampilan. Artinya apa? Artinya tidak ada orang yang lahir tuh langsung jago komunikasi. Ini sesuatu yang bisa diasah, ini sesuatu yang bisa dipelajari ya. Itu yang semangat itu yang perlu dipegang gitu oleh kita semua ya. Aku nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak mau kalau kayak gitu mikirnya ya. Jadi keterbukaan diri ini sesuatu yang kita perlu pahami bahwa ya kalau saya nggak terbuka sama pasangan ataupun keluarga saya mau terbuka sama siapa gitu. Nah, mm,
saya mau nyampein apa ya tadi, tiba-tiba lupa. Kita lanjut dulu deh. Lanjut dulu ke kejelasan pesan. Nah ini, kadang-kadang ada yang kita sebut sebagai eh, gaya komunikasi pasif agresif gitu. Apa tuh pasif agresif? Jadi misalkan gini, eh mah temenin ya papa ke acara kantor. Iya, bilangnya sih iya, tapi sebenarnya dia nggak mau ya, jadi kesel. Jadinya tuh em, apa namanya? Mungkin pintu agak sedikit dibanting atau mungkin lagi dandan tuh, susah nih gitu. Jadi orang tuh bingung. Mama nih mau ikut apa enggak sih? Kok lama banget? Kok marah-marah gitu ya? Nah itu, jadi kadang-kadang em, komunikasi yang disampaikan itu tidak jelas ya. Pesannya ini mau iya atau tidak gitu. Em, jangan sampai kita sebenarnya nggak mau, tapi yang keluarnya iya, tapi gestur atau nonverbal kita ini nggak sejalan dengan apa yang kita eh, sampaikan gitu ya. Terus em, misalkan ngomongnya kayak gini, ya kalau papa sama mama sih ngikut kamu aja, tapi coba deh dipikirin alangkah baiknya kalau jadi muter-muter gitu, jadi anak tuh bingung ya. Jadi boleh apa enggak sih Pama gitu ya. Kadang-kadang bingung gitu. Nah itu jadi kejelasan pesan juga penting. Nah, semua ini bisa terjadi kalau kita tuh ada rasa menghargai, ada empati di dalam keluarga ya. Kita menghargai pasangan, kita menghargai anak kita, orang tua kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kalau saya dengar cerita-cerita atau kisah klien gitu di ruang sesi, em, komunikasi ini tidak berjalan, komunikasi ini jadinya tidak lancar karena tidak menghargai gitu ya. Ah, dia mah tahu apa Mbak kalau aku cerita kayak gini? Ah, namanya juga em, anak kecil gitu ya. Ya udahlah, kita nggak perlu terlalu jelas, nggak perlu terlalu detail bilangnya. Gitu. Nah, jadi ketika tidak ada menghargai, tidak berempati tadi, ya hal-hal ini nggak akan berjalan gitu ya. Jadi penting untuk kita bisa menghargai pasangan kita, baik suami ke istri, istri ke suami. Tadi ya misalkan, jangan sampai merasa kita yang paling capek, jangan sampai kita merasa kerjaan gitu doang. Jangan ya, karena kalau kita udah mikirnya kayak gitu, pasti nantinya jadi kita nggak mau mendengarkan, em, nggak mau terbuka sama pasangan dan anak, ataupun anak juga jadinya nggak mau terbuka gitu ya. Walaupun memang pasti yang tadi saya sampaikan, di fase-fase usia tertentu ya kayak remaja, mungkin mereka memang lebih banyak masuk ke goanya gitu ya. Jadi lebih diam mungkin, lebih memilah-milah informasi. Nah, tetapi kalau saat anak-anak ini komunikasi atau gaya komunikasi di rumah dari orang tua ke anak itu sudah terbuka, sudah terbiasa ya, walaupun masa remaja itu mungkin mereka lebih banyak masuk ke dalam diri gitu ya, atau mungkin lebih nyaman berceritanya sama rekan-rekan yang sebaya. Tapi kalau fondasi di keluarganya kuat, itu pasti akan balik lagi untuk ngomong lagi, maksudnya akan lebih terbuka lagi gitu ya sama orang tua. Jadi ya memang ini sesuatu yang dibangun nggak cuma pas anaknya udah gede gitu, tapi dari kecil, dari kita memperlihatkan contoh antar kita sebagai pasangan satu sama lain. Nah, terus tadi kalau ngomongin tentang berbagi keluh kesah ya, saya titip ya, anak di bawah umur itu tidak punya tanggung jawab untuk mendengarkan curhatan orang tua gitu ya. Kenapa? Karena itu yang kita sebut sebagai parentification atau ketika anak-anak itu mengambil alih tugas orang tua, baik secara emosional maupun secara instrumental ya. Jadi kayak kalau misalkan, walaupun ini nggak apa-apa ya, agak agak keluar topik sedikit gitu dari komunikasi secara umum. Kalau berbagi tugas misalkan gini, masa anak nggak boleh sih Mbak kita suruh cuci piring misalkan. Boleh, tapi
misalkan cuci piring dirinya sendiri gitu ya. Jangan jadinya semua orang misalkan. Ya tentu saja kalaupun misalkan udah remaja, udah agak gedean dikit, oke, kalau si kakak cuci piring, si adik ngapain? Atau kalau si adik cuci piring, kakaknya ngapain? Karena kadang-kadang saya melihat ada di dalam keluarga itu pembagian tugas yang pilih kasih gitu ya. Yang ngerjain cuma anak perempuan aja, anak laki-lakinya enggak gitu. Nah itu kan jadi nggak sehat juga gitu ya. Tapi tadi ketika anak itu memang masih di usia anak ya kita perlu mereka sebagai anak ya gitu. Jangan jadinya mengerjakan tugas-tugas yang harusnya memang dilakukan oleh orang tua. Baik secara praktis tadi secara instrumental ataupun secara emosional. Jadi bukan tugas anak yang menenangkan orang tua. Enggak gitu ya, kebalik. Kita sebagai orang tua yang menenangkan anak. Kecuali anaknya nanti sudah di usia dewasa. Nah, kalau udah di usia dewasa, boleh ya kita ada diskusi, ada cerita-cerita sedikit, tapi atau mungkin anak yang mungkin ngurusin orang tua, atau mungkin anak yang menenangkan orang tua gitu ya. Ya kayak saya tadi Mbak Faza gitu ya. Pasti walaupun kita kan anak dewasa ya sekarang gitu. Sama orang tua ya pasti mungkin udah gantian gitu ya, tukeran gitu mungkin perannya ya. Nggak apa-apa udah dewasa soalnya. Tapi kalau yang masih di bawah umur jangan ya saya titip. Karena itu banyak terjadi di klien-klien saya juga. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih ini dimulainya dari tadi saya ngomongin perkawinan dulu, pasangan dulu gitu ya, orang tua gitu. Karena yang namanya latar belakang keluarga itu sangat krusial ya, sangat penting, sangat mempengaruhi gitu ya. Perkawinan orang tua kita akan mempengaruhi ekspektasi kita terhadap perkawinan kita nantinya gitu ya. Jadi ada tipe keluarga yang namanya symmetrical, ada namanya tipe keluarga itu complementary. Ya kalau symmetrical itu yang sifatnya eh, lebih setara lah gitu ya. Jadi mungkin sama-sama bekerja, tapi juga sama-sama menyelesaikan tugas-tugas domestik, pengasuhan anak juga itu berbagi dengan cukup merata gitu ya. Nah, tapi kalau complementary itu ngomongin tentang em, ayah ayah bekerja misalkan, ibu yang ngurus rumah, ngurus anak gitu ya. Jadi saling mengisi lah gitu. Nggak ada yang salah ya dari tipe keluarga tersebut dua-duanya. Yang penting itu sepakat ya. Jangan sampai karena kita datang dari keluarga A, pasangan kita datang dari keluarga B, terus kita punya visi misi yang berbeda. Nah, jadi jangan lupa ketika mau menikah itu ya memang di awal. Nah, ini juga ya, lagi-lagi ngomongin komunikasi. Kita berdiskusi ya, mau bangun rumah tangga kayak apa, visi misinya kayak gimana. Itu diomonginnya ya sebenarnya sebaiknya sebelum menikah gitu ya. Tapi kalaupun ya udah nikah Mbak, ya nggak apa-apa diomongin. Karena mungkin tiap tahun, tiap periode gitu ya, ada terjadi perubahan-perubahan visi misi keluarga gitu yang perlu diupdate lah gitu. Mungkin bukan perubahan tapi ada hal-hal yang perlu diupdate. Nah, terus tentang pembagian peran suami istri gitu ya, itu juga biasanya kita akan mencontoh atau berkaca dari pernikahan orang tua. Nah, sama cara dan gaya berkomunikasi juga itu sesuatu yang seringkali ditiru oleh anak-anak hingga nanti mereka dewasa ya. Ya di keluargaku semuanya dingin, di keluargaku semuanya diam. Jadi aku sih nggak nyaman ya kalau harus cerita A, B, C, D, E. Ya itu kan di keluarga asalmu gitu ya. Lagi-lagi ingat komunikasi adalah suatu keterampilan, jadi sangat bisa dipelajari, sangat bisa dilatih gitu. Ya tapi kalau ditanya penyebabnya apa sih komunikasinya pasangan saya begini? Ya mungkin coba aja dilihat keluarganya bagaimana. Ya biasanya nggak jauh-jauh ya keluarganya akan seperti itu juga gitu. Tapi ya tadi eh, jangan lupa bahwa ketika kita masuk ke pernikahan, itu saatnya kita menciptakan budaya keluarga yang baru di perkawinan kita, gitu ya. Jadi hal-hal dari orang tua, dari keluarga itu sesuatu yang kita jadikan apa ya mungkin pembelajaran gitu ya. Kita coba cari eh, insight-insightnya apa gitu ya. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas dari keluarga asal kita gitu. Nah, lalu kalau ngomongin komunikasi, kita juga ngomongin tentang kematangan emosi ya. Kenapa ngomongin emosi? Tadi seperti yang saya bilang, em, kan
isi pesan komunikasi di dalam keluarga itu seringkali melibatkan emosi. Ketika salah satu pasangan, ketika orang tuanya juga belum matang secara emosi, seringkali respon-responnya jadinya tidak tepat. Responnya jadi tidak sehat gitu ya. Nah, orang yang dibilang matang gitu secara emosional, itu pertama mereka kenal dulu emosinya apa ya. Emosi marah itu seperti apa ya kalau di diri saya? Emosi senang itu seperti apa ya? Saya jadi senang itu kalau gimana ya gitu. Itu sesuatu yang perlu kita kenali. Karena banyak yang nggak kenal gitu sama emosinya sendiri. Mungkin saling ini ya, saling introspeksi, saling mengevaluasi. Kadang-kadang soalnya klien-klien saya tuh marah Mbak, tapi keluarnya nangis ya. Atau sedih, tapi kebalikannya keluarnya marah. Nah itu ya kadang-kadang kita nggak paham dan jadinya nggak pas gitu keluarnya ya. Lalu juga kita ngomongin kestabilan emosi. Banyak orang itu bukan merespon tapi bereaksi ya gitu. Jadi em, padahal ini sesuatu yang netral, tetapi keluarnya tuh jadinya emosi yang meledak-ledak. Nah, ya jadi sorry batuk dulu. Oke, ya jadi seringkali kalau kita itu nggak kenal emosi kita, maka emosi kita juga jadi lebih nggak stabil karena kita nggak bisa merespon, karena kita juga mungkin nggak tahu caranya gitu ya untuk bisa mengekspresikan emosi dengan baik, dengan positif gitu. Nah, tentu saja ada namanya penyesuaian ya. Sebagai orang dewasa, itu kan nggak mungkin kita tantrum ya di banyak orang. Kesel sama atasan, terus kita banting bareng kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ada namanya penyesuaian. Jadi mengenali emosi bukan berarti ya saya lagi marah nih wajar kan saya begini. Nggak gitu ya. Orang yang matang secara emosi, dia kenal, dia mampu mencari upaya untuk menstabilkan dan dia tahu kapan dan di mana tepatnya kita perlu menyampaikan emosi ini gitu. Ya jadi kalau saya selalu bilang emosi itu nggak ada yang jelek ya, nggak ada yang harus dihilangkan. Marah itu manusiawi ya, sangat manusiawi. Tapi jangan sampai marahnya kita itu destruktif atau menghancurkan baik kepada orang lain ataupun kepada lingkungan sekitar gitu ya. Ini kabari ya sampai sambil intip-intip takutnya ada mengingatkan durasi belum ya masih lanjut ya. Oke. Nah, dari tadi kita udah ngomongin gitu komunikasi yang sehatnya kayak gimana, cara-caranya secara umum tuh tadi udah sempet kita bahas. Emang kenapa sih kalau komunikasi yang sehat itu tidak ada di dalam keluarga? Kalau keluarganya tidak berfungsi secara umum, secara utuh gitu ya, itu apa yang akan terjadi? Yang pertama itu self esteem anak itu akan rendah ya, self esteem itu harga diri ya. Dan ini dasar dari banyak hal gitu. Kebayang nggak kalau ini saya klien saya ya. Jadi ketika dia memperoleh bullying dari teman-teman sekolahnya dan dia bercerita kepada ibunya, lalu ibunya bilang bahwa kamu nih lemah banget sih, cuma kayak gitu doang. Ya udahlah terima aja. Ya udahlah anggap biasa aja, anggap angin lalu aja. Mungkin mereka bercanda. Nah, itu kan mm, tidak memvalidasi perasaannya, mengecilkan apa yang dialami. Ya lagi-lagi tuh salah satu bentuk komunikasi yang tidak sehat gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya si anak ini ya tumbuh jadi pribadi yang tidak menghargai dirinya sendiri, terjebak di relasi-relasi yang tidak sehat. Kenapa? Karena jangankan orang lain, ibu saya saja juga tidak menghargai saya gitu ya. Ketika saya bicara di dalam keluarga, saya tidak direspon secara tepat, jadilah mereka juga tidak akan menghargai diri mereka sendiri.
manifestasinya bisa macam-macam ya. Dari self esteem yang rendah ini bisa jadi ekstrim ya. Ini saya ngomong ekstrim ya. Mungkin jadinya ingin menyakiti diri sendiri dalam banyak bentuk ya, bukan cuma self harm atau bahasa anak sekarang bikin barcode di tangan gitu, tapi tentang bagaimana mereka terjebak di relasi-relasi yang tidak sehat itu kan juga sama sama aja dengan menyakiti diri sendiri ya, gitu. Lalu kesulitan dalam bertanggung jawab ya pada masalah. Karena tidak biasa di dalam keluarga itu mendiskusikan masalah, tidak terbiasa untuk menyampaikan pendapat, mencari solusi, bertukar pikiran. Akhirnya ketika ada masalah kabur aja. Nanti kalau udah nikah, kabur aja. Eh entah kaburnya bisa jadi nih, misalkan main game, keluar rumah. Ada klien saya yang, wah saya mah lebih baik nyampe rumah tuh udah malam, semua udah pada tidur, Mbak. Jadi saya biasanya pulang ke kantor tuh muter-muter aja dulu gitu ya sampai malam. Baru nyampe rumah kan udah pada tidur, saya juga tidur gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak lah komunikasi. Ya itu kalau kita coba gali, ya mungkin gaya komunikasi di keluarganya juga sama seperti. Jadi nggak pernah bertanggung jawab juga ketika ada masalah kabur-kaburan gitu ya. Lalu adanya kebutuhan untuk diterima dan diakui oleh orang lain tentu saja ini dalam bentuk yang kadarnya tidak sehat gitu ya. Kadarnya jadinya berlebihan. Nah, ini bahayanya emang emang kenapa sih kalau kita pengen diterima sama orang lain? Takutnya terlalu mengiyakan semua maunya orang ya gitu. eh jadi tidak punya boundaries, tidak punya batasan. Nah, ini bahaya ketika kalau anak-anak itu remaja ataupun orang dewasa awal gitu ya, mereka misalkan berpacaran ya, karena di dalam keluarga tidak memperoleh kasih sayang, tidak ada komunikasi, tidak ada arahan yang jelas ya. Ketika bersama pasangan diminta A, B, C, D, mau-mau aja. Kenapa? Habisnya aku takut ditinggalkan sama pacarku gitu. Tidak ada loh emang orang tua bagaimana gitu. Ya orang tuaku juga nggak pernah ada Mbak buat aku. Jadi inilah orang yang selalu ada buat aku adalah si pacarku ini gitu. Nah, itu bahaya ya gitu. Jadi hati-hati. Lalu tidak mampu memahami dan mengekspresikan emosi dengan sehat ya. Ya tadi karena dia ngelihatnya orang tuanya tuh kalau berkomunikasi, berdiskusi intonasinya tinggi terus ya. Jadi ya setelan kasarnya gitu ya, setelan pabriknya tinggi terus juga gitu intonasinya atau pakai bahasa-bahasa yang kasar gitu. Dan akhirnya apa ya? Jadinya kan orang mungkin nggak nyaman sama dia. Jadinya mungkin dia nggak punya pertemanan yang sehat, nggak punya relasi em, pasangan yang sehat juga gitu ya. Jadi nyambungnya ke paling bawah nih gitu, kesulitan dalam interaksi sosial, baik pertemanan maupun hubungan romantis secara sehat ya. Jadi keluarga yang berfungsi itu memang jadi salah satu fondasi atau modalitas ya yang akan kita pakai untuk nanti kita bersosialisasi di masyarakat maupun juga ketika kita membentuk keluarga baru. Oke. Nah, ini strategi komunikasi ya. Jadi kalau menurut salah satu pakar namanya Gottman ya, profesor yang sudah emeritus atau sudah pensiun gitu ya, ada empat bentuk komunikasi yang perlu dihindari ya. Namanya yang pertama itu kritikan ya, mengkritik. Jadi mengeluh itu boleh ya, Bapak Ibu sekalian. Yang nggak boleh itu mengkritik. Bedanya apa? Mengeluh sama mengkritik. Kalau mengeluh itu kita bilang, aduh aku tuh capek, aku tuh pengen loh disayang sama kamu dengan cara begini, begini misalnya. Mengkritik itu, kamu mah emang sih nggak akan bisa lah kamu bahagiain aku. Itu mengkritik ya. Atau kita mencap, melebel kamu nih emang ya lelet, kamu nih emang apalagi ya intinya hal-hal yang negatif kayak gitulah. Ya, jadi itu bentuk kritikan atau menyerang karakter ya bahasanya gitu, menyerang menyerang karakter pasangan, menyerang karakter anak gitu ya. Ada tuh klien-klien saya yang memang dari kecil orang tuanya selalu mengkritik dia. Kamu nih nggak pernah bisa eh,
sempurna ya iyalah kita manusia ya, yang sempurna kan cuma yang di atas ya, coba Allah Subhanahu wa taala, gimana kita mau sempurna gitu. Kamu nih nilai nggak pernah deh sempurna, nggak pernah deh 100. Nah itu atau membanding-bandingkan. Nah itu juga bagian dari mengkritik ya. Nah, gimana obatnya gitu ya. Jadi untuk tidak mengkritik kita perlu dengan cara eh, gentle startup gitu ya. Em, atau membuka pembicaraan dengan hangat gitu ya. Jadi sayang, eh, kalau adik begini nanti dampaknya apa misalkan kayak gitu ya. Kalau kalau suami kita atau istri kita mungkin melakukan hal-hal yang kita kurang berkenan, ya kita sampaikan dengan baik, maksud kita seperti apa. Nanti setelah ini akan ada juga pembahasannya. Lalu yang kedua itu yang kita perlu hindari adalah kontem. Kontem ini tadi ya sebenarnya bahasa gampangnya adalah menunjukkan ekspresi merendahkan kepada pasangan. Misalkan dengan cara nonverbalnya nih ya. Misalkan kita memutar mata, ini pasangan atau orang tua atau anak kita lagi ngomong tuh terus kita, hmm, iya deh gitu. Itu namanya kontem ya, kita merendahkan. Jadi penting atau obatnya itu dengan cara kita membangun budaya mengapresiasi, mengingat ya hal-hal yang positif dari pasangan ataupun dari anak ataupun dari orang tua kita. Nah, tadi kalau salah satu pihak itu seringnya mengkritik, biasanya akan muncul yang ketiga ini atau sikap defensif, sikap melindungi diri gitu ya. Kamu sih gini-gini ini salah kamu. Ih enggak, aku juga udah loh. Kamu kan juga tadi salah. Nah, itu yang kadang-kadang di dalam pernikahan jadinya jadi bola salju ke sana kemari nggak nggak ada solusinya. Nah, penting atau obatnya itu adalah dengan kita mengambil tanggung jawab ya. Jadi yang namanya pernikahan pasti semua orang itu punya kontribusinya. Jangan cuma nyalahin salah satu pihak aja. Iya sih sayang, aku juga tadi salah. Aku terlalu mungkin karena aku lagi lapar ya, jadi aku emosinya mungkin jadi lebih agak sedikit meledak-ledak nih gitu. Emang bisa Mbak orang ngomong kayak gitu? Bisa, asal dilatih ya. Kita tuh nggak bisa karena kita nggak terbiasa atau mungkin nggak punya modelnya gitu ya. Nah yang terakhir itu adalah stonewalling ya atau jadi kayak dinding batu gitu ya, diam, acuh ya. Jadi yang satu misalkan merepet, yang satunya la 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 la. Kayak nggak ngedengerin gitu ya. Nah itu terjadi karena sebenarnya kita sudah terlalu lelah. Jadi penting sekali untuk kita self soothing ya, menenangkan diri kita. Nah, ini saya sekalian masuk ke yang ini gitu ya. Saya masuk ke sini dulu nih. Jika situasi memanas, jika memang tadi ya misalkan eh, salah satu pihak itu merepet terus ya, atau memang dari tadi kita udah memanas, itu perlu kita time out dulu selama 20 menit ya. Jangan sampai kalau kita terusin tuh jadi ngomongnya jadi nyakitin gitu ya. Tapi sebaiknya itu tidak lebih dari 24 jam ya gitu. Kalau sekarang kan Bapak Ibu banyak yang pakai jam digital. Nah, itu bisa kelihatan ya kalau kita lagi marah. Biasanya detak jantung kita lebih dari 100 gitu ya. Nah, kalau detak jantung kita lebih dari 100 itu kita lagi nggak siap untuk mendengarkan apapun. Mau pasangan ngomong A, mungkin pasangan ngomongnya baik, tapi kita nggak bisa menerima itu. Kenapa? Karena kita lagi nggak siap. Tubuh kita lagi butuh istirahat gitu ya. Jadi penting untuk kita time out dulu, menenangkan diri dulu. Mungkin kita bisa relaksasi pernafasan ya. Saya biasanya menggunakan teknik 4-6-8, 4 hitungan ambil, 6 hitungan tahan, 8 hitungan dihembuskan dengan lebih panjang gitu ya. Dan kalaupun kita lagi mau time out, jangan tiba-tiba ngeluyur gitu aja ya. Kita bilang sama pasangan kita, kayaknya ini kalau diterusin aku jadi jahat, kamu jadi jahat deh. Yuk kita nenangin diri dulu ya. Jadi jangan langsung kabur gitu aja ya. Rasanya nanti eh, kesannya jadi meninggalkan atau mengabaikan pasangan. Nah, yang juga perlu diingat adalah ini ya, core gitu. Satu C, cooperation.
atau kerja sama atau kita itu satu tim ya. Yang namanya pernikahan, yang namanya keluarga itu kita satu tim. Ya, jadi kalau kita jelekin pasangan kita, kalau kita jelekin anak kita, ya sebenarnya kita lagi menjelekan diri kita sendiri ya. Kalau kita bilang itu tuh si A, anaknya si ibu ini, udah bisa ini. Nanti anak kita balikin ke kita, si tante ini juga udah bisa ini, udah bisa itu, mama bisa apa? Wah, pusing kita ya kalau misalkan dibalikin kayak gitu. Ingat, anak baik kita juga baik ya. Anak jelek ya kita juga jadi jelek gitu. Pasangan itu juga berlaku pada pasangan ya gitu. Jadi jangan sampai kita lupa akan bahwa kita ini adalah satu tim. Lalu kita tadi juga ngomongin tentang tanggung jawab, ownership itu juga ngomongin tentang tanggung jawab. Apa sih kontribusi kita ya? Kurangnya kita di mana, salahnya kita di mana. Lagi-lagi, manusia nggak ada yang sempurna, manusia pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya, harus kita sadari gitu ya. Dan dari tadi kita juga udah bahas adanya respect, adanya empati. Bagaimana kita bisa melihat sudut pandang pasangan kita. Oh iya ya, kan memang kami dibesarkan dalam keluarga yang berbeda. Jadi maksud dia baik tapi keluarnya seperti itu. Oh, eh, kami punya pilihan yang berbeda tapi sebenarnya sama-sama maksudnya baik gitu ya. Itu akan bisa terjadi kalau kita bisa melihat dari sudut pandang pasangan atau anak ya, itu berempati dan juga kita menghargai mereka. Nah, kita juga bisa menyampaikan dengan cara strategi XYZ nih kalau kita lagi ada ketidaknyamanan ya. eh Tadi tuh ketika di kondangan misalkan saat kamu eh, nggak ninggal apa saat kamu nggak lagi bareng aku atau kamu sibuk ngobrol sama teman-temanmu, aku tuh ada perasaan malu, ada perasaan nggak nyaman. Soalnya kan itu memang acaranya kamu. Aku pengennya ya deket-deket sama kamu misalkan gitu ya. Jadi jangan bilang kamu nih tega banget sih. Aku dibiarin gitu aja. Kamu sibuk sama teman-teman kamu. Nah, udah itu pasti jadi muncul perang-perang dunia gitu ya di dalam keluarga gitu. Jadi sampaikanlah hal-hal yang kita nggak nyaman dengan cara-cara yang baik. Emang bisa Mbak, bisa asal kitanya nenangin diri dulu ya gitu. Kalau kitanya nggak tenang biasanya memang keluarnya jadi nggak enak. Oke ya, semoga cukup pas. Oke, agak lebih dikit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Em, Mungkin pesan yang ingin saya ingatkan, jika keluarga tidak menjadi tempat yang nyaman untuk berbicara dan merasa didengarkan ya, akan pergi kemana anak-anak kita ya, akan pergi kemana pasangan kita. Jadi marilah kita sama-sama semangat berlatih untuk menjadi tempat yang nyaman untuk berbagi cerita, pikiran, pendapat dengan satu sama lain, dengan seluruh anggota keluarga supaya mereka jadinya nggak mencari tempat-tempat yang bisa membahayakan pernikahan ataupun keluarga. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, saya kembalikan ke moderator. Oke, Mbak Wita, terima kasih banyak atas penyampaian materinya yang sangat daging banget, yang sangat betul-betul benar-benar apa ya, memunculkan insight banyak sih menurut saya. Semoga untuk yang lain juga. Nah, untuk kita bisa lebih dekat dengan peserta yang hadir di webinar ini, kita mulai langsung tanya jawab boleh ya, Mbak Wita ya? Silakan, silakan. Oke, nah ini udah ada yang raise hand dari tadi, udah gak sabar kayaknya nih. Untuk Mbak Ningrum, boleh mungkin di open video kalau memungkinkan atau langsung open mic-nya dan boleh tanyakan. Oke, makasih Kak. Mau tanya sama Mbak Juwita. Iya, silakan. Oke, video bentar. Oke. Gini Mbak, saya mau tanya, kedengeran ya suaranya? Aman. Oke, saya mau tanya sebagai sisi seorang anak, tapi udah dewasa gitu. Jadi dari dulu memang komunikasi di keluarga saya kurang baik karena uh, uh, apa ya, ibu saya tuh single mom gitu. Oke. Terus emang dari kecil uh, kayak kurang kurang ditanya gitu, terus juga memang komunikasi kurang baik karena perannya dia gitu, keadaan gitu. Uh,
saya mulai sadar kalau ini kayaknya perlu nih diperbaiki komunikasinya gitu. Lagi karena saya udah dewasa. Cuman masalahnya saya kesulitan untuk menjalin komunikasi itu karena udah bertahun-tahun, puluhan tahun memang komunikasinya kurang baik. Terus sekarang saya sadar untuk memperbaiki itu. Tapi uh, tahun lalu itu ketika saya mencoba untuk memperbaiki semua itu ada satu hal uh, kaitannya dengan kesehatan saya. Nah, saya sudah mencoba mengkomunikasikan itu dengan baik, tapi memang respon dari ibu dan uh, kurang baik gitu. Bahkan ketika dibantu oleh dokter pun tetap respon mereka itu membuat saya sedikit kecewa. Bahkan sampai sekarang tuh rasanya kayak apa ya, kayak uh, capek gitu kalau untuk ngobrol seharian sama keluarga. Nah, menurut Mbak Juwita itu saya harus gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ningrum ya. Sudah mau berbagi ceritanya gitu ya dengan kita semua. Mungkin banyak juga yang mengalami hal yang serupa gitu ya. Tadi seperti saya sampaikan memang kalau itu sudah terjalin berpuluh tahun ya, belasan tahun pastinya memang sulit ya mengubah gaya komunikasi. Tapi tadi kalau misalkan disampaikan, aduh saya tuh rasanya nggak kuat kalau ngobrol seharian. Ya jangan seharian ya. Mungkin secukupnya aja gitu ya. Mungkin bisa ya 30 menit udah cukup ya nggak apa-apa. Yang penting ada pertukaran. Dan tadi ya saya memahami bahwa kasus-kasus di mana single parent itu kan memang luar biasa ya tantangannya. Jadi em, banyak juga luka-luka mungkin ibu yang sudah eh, ibu harus hadapi sendirian gitu ya sehingga untuk bisa menunjukkan kehangatan itu rasanya sulit gitu buat ibu. Nah, yang perlu saya ingatkan em, yang perlu jadi fokus apa ya perkembangannya atau perubahannya itu dari sisi Mbak Ningrumnya ya supaya nanti kalau Mbak Ningrum membangun keluarga tidak lagi mengulangi siklus-siklus yang sama pola-pola yang sama dengan ibu kalau dari ibu ya semakin kita, sorry semakin usia kita bertambah semakin sepuh gitu ya orang tua itu semakin sulit pastinya untuk diminta berubah ya gitu jadi saya jujur tidak pernah memberikan apa ya mungkin mimpi-mimpi manis bahwa orang tua yang sudah sepuh gitu ya bisa berubah tapi bagaimana itu jadi pembelajaran buat kita masuk nanti ke dalam pernikahan, kita nanti jadi orang tua, tidak lagi mengulangi mungkin kekeliruan dari orang tua kita. Ya namanya juga kita pahami ya, zaman dulu belum ada nih webinar-webinar tentang komunikasi, tentang parenting gitu. Jadi memang berat rasanya kita perlu memaklumi kondisi tersebut. Tapi tadi kalau secara praktisnya kamu perlu buat batasan juga, mungkin ada hal-hal yang karena kamu sudah dewasa ya, ada hal-hal yang perlu kamu keep aja sendiri karena mungkin kamu tahu respon orang tua atau ibu itu nggak akan positif, nggak apa-apa juga gitu ya. Dan jangan terlalu banyak gitu ya durasinya kalau memang itu melelahkan secara emosional. Jangan lupa sebelum ngobrol dan sesudah ngobrol recharge diri kamu. Karena kalau enggak jadi kamunya yang lelah secara emosional harus menghadapi ibu gitu ya. Semoga cukup menjawab gitu ya. Terima kasih. Oke, untuk Mbak Ningrum semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya Mbak Wita ya. Boleh untuk yang sudah raise hand juga tadi ada Boleh. Zela. Mbak Zela mungkin boleh di open mic atau di open video jika memungkinkan. Silahkan boleh langsung bertanya. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Maaf, kayaknya masih belum bisa untuk menyalakan video, tapi bisa open mic. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan perihal itu tadi yang sebenarnya agak nyambung dengan apa yang telah dijelaskan sama Mbak Ningrum soal hubungan kita dengan keluarga, khususnya dengan orang tua. Saya tuh ngerasa
saya tidak ingin menyalahkan gimana parenting orang tua saya, karena bagaimanapun pasti misalnya ada kayak yang keras atau gimana itu pasti saya merasa ada sisi positifnya. Namun tidak bisa dipungkiri ada beberapa hal yang sebenarnya itu nggak cocok gitu. Terus pas ketika keinget lagi gitu, kayak dejavu gitu Bu, ketika di situasi itu misalnya saya pernah dimarahi di lokasi itu, atau saya pernah ditegur, atau bahkan mungkin sedikit dipukul gitu. Eh, jadi tuh teringat gitu, teringat lagi, rasanya kayaknya lukanya tuh keingat lagi. Padahal saya mikirnya, ya Allah itu kan udah lama banget ya, tapi ternyata kerasa lagi gitu. Terus saya kadang ngerasa waktu belum ketika mau tidur gitu ya, itu tuh suka keinget lagi itu kenapa ya? Dan saya ngerasa itu menjadi salah satu faktor saya kesulitan untuk meregulasi emosi. Terus saya pernah baca juga dengan olahraga, dengan memaintain eh, perasaan emosional itu gitu. Kadang tapi tidak bisa dimungkiri susah bagi saya untuk itu. Nah, menurut jenengan gimana ya Bu untuk agar itu tidak suka kembali gitu, perasaan untuk memaintain agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Zela sudah mau berbagi. Ini kayaknya sih lumayan dalam ya lukanya ya gitu. Jujur kalau dari saya mungkin rekomendasinya coba konseling gitu ya. Itu yang paling gampangnya. Cuma mungkin kalau misalkan ada keterbatasan waktu dan lain-lain gitu ya untuk belum bisa konseling, mungkin bisa coba dengan menuliskan gitu ya, kalau saya tuh biasanya di forgiveness therapy itu atau terapi memaafkan ya, kita menuliskan hal-hal yang mungkin kita ingin sampaikan kepada orang tua, bukan untuk orang tua baca, untuk kita me mengeluarkan ya beban itu dari diri kita ya, gitu. Lalu baru setelah itu kalau udah ini nggak bisa dilakukan secara cepat karena tadi ya mungkin ketika nulis akan keluar tuh memori-memorinya. Kenapa sih kok memorinya muncul? Karena otak kita ya Bapak Ibu sekalian itu area memori sama emosi itu ada di area yang sama ya gitu antara eh, apa hipokampus sama limbik ya sistem limbik itu ada di area yang sama sehingga pasti hal-hal yang sifatnya emosionalnya itu kuat ya punya emosi yang kuat akan diingat lebih kuat juga oleh kita gitu. Nah, kita nggak akan bisa melupakan, tapi kita bisa menanam ya. Ibaratnya saya selalu bilang istilahnya tuh reboisasi ya. Kita memasukkan memori-memori yang positif. Hidup kamu tidak berhenti sampai di sini. Hidup kamu tidak hanya berhenti sebagai anak gitu ya. Kamu adalah orang dewasa. Kamu bisa menciptakan memori-memori yang baru, yang positif untuk diri kamu sendiri walaupun mungkin tidak bersama orang tua gitu ya. Supaya apa lagi-lagi kalau nanti membangun keluarga tidak jadinya berdampak ya. Jujur saya punya banyak klien-klien ibu muda yang karena tidak menyelesaikan ya isu-isunya sebagai anak, sekarang jadi betul sekali yang tadi Mbak Zela sampaikan, regulasi emosinya saat menghadapi anak itu jadinya lumayan berantakan gitu ya. Jadi saran saya aware dengan kondisi ini, cari pertolongan profesional, jangan malu karena sebenarnya itu tidak memalukan kok gitu ya. Maaf kalau belum bisa menjawab secara komprehensif karena memang itu sesuatu yang perlu ditangani secara profesional menurut saya gitu ya. Oke, Mbak Zela, apakah sudah terjawab? Semoga sudah cukup menjawab, walaupun ada rekomendasi untuk konseling ya, Mbak Wita ya. Oke, untuk Mbak Zela kalau mau konseling bisa di Rumah Cahaya ini, gitu, secara gratis juga. Jadi barangkali butuh, boleh nanti daftarkan aja langsung ke admin. Oke, nah tadi kan dari yang raise hand, kita coba beralih ke chat ya, Mbak Wita ya. Di chat ini cukup ramai Mbak yang bertanya, tapi saya coba ada satu pertanyaan yang sepertinya pertanyaan ini cukup merangkum juga dari beberapa pertanyaan yang lain. Ini dari Hovifah Indah.
Assalamualaikum, selamat malam. Izin bertanya, saya punya ayah yang selalu memaksakan kehendaknya. Gak mau mendengarkan pendapat keluarga, tapi selalu dengar pendapat teman. Tapi kebanyakan keputusan yang dibuat selalu berantakan. Kami coba usul solusi atau berpendapat, tapi selalu diabaikan. Nah, gimana caranya komunikasi yang baik agar ayah mau mendengarkan pendapat keluarganya? Nah, dari yang lain juga banyak, Mbak. Jadi, gimana caranya supaya orang tuanya itu bisa dengerin pendapat anak, gitu. Komunikasinya juga nggak jalan. Iya, ini terima kasih Mbak eh, Faza ya. Mbak Kofifa juga yang sudah bertanya. Ini yang mungkin saya bilang tadi ya, ini bukti konkret ketika salah satu pihak anggota keluarga mungkin tidak menghargai gitu ya. Kita kan hanya mendengarkan orang yang kita hargai. Nah, ini jadi kesulitannya ya. Jadi em, kalau ini nanti dampaknya mungkin ke finansial gitu ya, karena tadi kan ini ada nih keputusan yang dibuat selalu berantakan. Misalkan jadi ada hutang atau mungkin ditipu atau apa. Nah, berarti perlu agak dijagain tuh sebenarnya. Jadi saya akan ngomongin secara praktisnya ya. Mungkin bukan secara komunikasinya, tapi mungkin secara finansial perlu ada hal-hal yang disimpan. Maksudnya bukan berarti jadinya kita menutupi, tapi supaya menjaga jangan sampai keluarga bangkrut gitu ya, misalkan gitu ya. Jadi mungkin ibu atau anak-anak kalau ada apa jangan semuanya dikasih gitu ke bapak, misalkan bapaknya minta uang gitu, ini nih buat bisnis karena kata teman bisnis ini lagi bagus misalkan gitu ya. Em, Lebih baik jangan dikasih gitu kalau misalkan itu apa namanya akan bisa membahayakan kondisi keluarga gitu ya atau membahayakan finansial keluarga, karena jujur kalau kayak gini saya rasa mau sampai kapanpun akan sulit ya, kecuali kecuali anaknya mungkin punya apa kondisi sesuatu yang bisa beliau jadi lebih menghargai, misalkan anaknya jadi punya jabatan ya. Ini realitanya nih di dalam, aduh, halo halo, oh Ya, sorry ya sorry ada. tadi Mbak Fazaya agak diam, saya takutnya ini Oh apa iya, kelempar. Nggak apa-apa, ada nggak Mbak. apa-apa. Nah, oke. Ya jadi realitanya di dunia kayak gitu ya, yang punya uang jadinya yang lebih dihargai, even di dalam keluarga gitu ya. Jadi bisa jadi bapak akan lebih menghargai mungkin kalau punya anak laki-laki, mungkin kalau nanti anak-anak perempuannya menikah, menantunya yang laki-laki yang mungkin ngomongin, mungkin bisa jadi itu lebih didengarkan, mungkin loh saya bilang ya. Atau ya kalau misalkan sekarang ya mungkin perlu diomongin dari anggota keluarga yang mungkin jauh lebih tua dari bapak atau yang memang bapak hargai lah gitu ya. Jujur ini ya miris ya, tapi saya nggak punya solusi praktisnya karena jawabannya adalah bagaimana bapak itu bisa menghargai dulu gitu. Karena kalau kita nggak menghargai, pasti kita nggak akan mendengarkan gitu ya, Mbak Faza. Nanti kalau Oke. eh, apa tim panitia bisa mencatatkan, boleh ya mungkin karena nggak semuanya bisa saya jawab, dikirimkan saja pertanyaannya nanti saya jawab secara teks gitu. Oh iya, boleh. Nanti akan dibuatkan ya, Mbak Lisa ya. Masih ada waktu untuk boleh tanyakan lagi, Mbak Lisa? Silakan lanjut boleh. Iya, oke Eh, boleh ya. Ini ada yang mengirim berulang-ulang nih, sepertinya ingin sekali untuk dijawab. Bagaimana mengatasi lingkungan keluarga toksik, yang dimana selalu menuntut untuk sempurna. Dari 3 orang anak, hanya satu yang paling menurut. Tapi itu jugalah yang malah selalu disalah-salahkan. Selalu dituntut untuk baik, tidak boleh ada kurang. Nah, jadi bagaimana katanya Mbak mengatasi lingkungan itu? Oke. Kalau, nah ini yang tadi saya bilang ya, kalau kita nggak dapet di keluarga, ya memang perlu mencari dukungan sosial lain yang lebih sehat, ya. Ini jujur ya, keluarganya jadi bukan tidak memberikan dukungan sosial, keluarganya tidak tidak berfungsi secara sehat. Dan tadi ya harus diingat ya, menuntut untuk sempurna kita itu nggak bisa sempurna kok, ya. Perfection is a pure fiction, ya. Itu nggak mungkin. Nah, yang saya mau highlight itu bukan mengubah keluarga, karena jujur mengubah keluarga, mengubah orang tua itu juga sama fiksinya ya, nggak mungkin gitu. Tapi saya mikirin dampaknya. Mungkin buat Mbak Nisa ini dampaknya bisa jadi selalu berperilaku keras juga pada diri sendiri gitu ya. Jadi tidak pernah
Jadi tidak menghargai diri sendiri juga gitu atas pencapaian-pencapaian. Saya ingin mengingatkan bahwa fokus ya sama usaha yang sudah dilakukan. Jadi hargailah diri sendiri, berterima kasihlah kepada diri sendiri yang sudah mengusahakan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau orang tua kita nggak bisa kasih, kasih kita sebagai orang dewasa, kita yang ngasih kepada diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita nggak kasih, eee, nanti kita jadi salah jalan ya. Jangan-jangan nanti kita akan ketemu lagi sama pasangan yang modelannya kayak orang tua yang begini juga gitu. Itu banyak sekali terjadi soalnya. Jadi saya titip untuk fokus sama dirimu, kita nggak bisa mengubah keluarga, kita nggak bisa nyeramahin orang tua juga anyway gitu ya, bukan tempat kita gitu ya. Jadi fokuslah sama dirimu untuk apa ya, memiliki dukungan sosial yang lebih baik, merayakan keberhasilan-keberhasilanmu, fokus sama pertumbuhan dirimu, jangan sampai nanti ketika dirimu menjadi seorang ibu, dirimu melakukan hal yang sama kepada anak-anak. Jadi kalau ditanya semua hal itu dimulai dari kesadaran diri dulu. Kalau kita udah sadar, nanti kita bisa mengasihi diri sendiri gitu ya. Kalau kita sudah bisa mengasihi diri sendiri, insya Allah jalan untuk bisa ketemu yang baik, ketemu yang positif juga akan lebih terbuka gitu. Mungkin itu Hmm. Mbak Nisa ya, Mbak Faza. Oke, Mbak Nisa semoga terjawab ya. Bagaimana cara keluar dari lingkungan toksik itu? Artinya kalau memang sudah sebagai seorang dewasa, perlu untuk kembali lagi sama diri kita sendiri ya Mbak Uta, ya. Gitu, bahwa kita sadar orang lain nggak bisa kita kontrol, gitu ya. Nah ini menarik Mbak, satu pertanyaan dari Laili. Bagaimana cara menyampaikan bahasa kasih sayang pada keluarga yang dari kecil tidak dibentuk habit untuk bercerita dan mengungkapkannya secara langsung? Oke, ya yang namanya bahasa ya, mau itu bahasa cinta, bahasa kasih sayang, sama kayak kita lagi belajar bahasa asing ya. Jadi kalau kita nih tiba-tiba disuruh ngomong bahasa Perancis kan kagok gitu ya lidahnya, ya bahasa Rusia juga kagok gitu lidahnya gitu. Nah, kenapa? Ya karena itu bukan bahasa yang sehari-hari kita gunakan. Sama kalau yang tadinya keluarga nggak pernah pelukan, nggak pernah memuji, tiba-tiba ada yang muji mungkin awal-awalnya diliatin ya, bingung gitu ya, awkward gitu. "Ah, apaan sih?" gitu. "Kamu kesambet apa?" Mungkin gitu kali ya, Iya betul. responnya gitu ya. Nggak apa-apa, ya itu sampaikan bahwa bilang, "Iya, aku kan abis ikutan acara di Rumah Cahaya gitu, diajarin begini, ini yang, bagusnya begini." Nah, jadi apa ya namanya namanya membuat perubahan itu kan nggak mudah gitu ya, responnya juga mungkin nggak langsung positif gitu ya, tapi kalau dari kita mau melakukannya, lama-lama kan orang terbiasa, ya lama-lama mereka mendengarkan kan juga enak ya, "Ih, enak ya ternyata dipuji." Mungkin dari situ, eee, jadi mau juga ya untuk memberikan gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi, mmm bukan jangan langsung, sorry, ketika orang lain nggak bisa kasih, ingat kasih dulu sama diri sendiri gitu ya. Terus kalau bercerita, mungkin bisa tadi ya seperti saya bilang, ada klien-klien saya ceritanya nyamannya lewat WhatsApp dulu, lewat email dulu, atau mungkin lewat surat, atau mungkin, kalau ada kulkas ya pakai notes-notes di kulkas dulu gitu ya, nggak apa-apa, eee, yang penting ada hal kecil yang kita coba lakukan. Selalu mulai dari kecil tapi konsisten, tapi rutin gitu Hmm. ya. Itu yang perlu perlu dilakukan sih menurut saya. Jadi kagok, awkward, nggak nyaman itu respon yang biasa muncul di awal, tapi kalau kita mau teruskan, rutinkan insyaallah, jadi ya namanya bentuk budaya loh, budaya itu gimana bentuknya nggak sehari 2 hari ya, Iya, gitu. Pasti betul butuh banget Mbak. waktu yang lama gitu dan usaha yang luar biasa. Jadi semangat buat Mbak Laili dan juga mungkin, semua peserta yang mau mulai membentuk, budaya baru ya di keluarganya gitu. Mau bangun bahasa kasih sayang yang baru ya Mbak ya. Mhm. Iya, atau mungkin boleh tambahkan dikit. Tadi sedikit ke insight, kayaknya mungkin bisa lewat momen-momen spesial atau momen tertentu. Kayak misalnya ibunya yang lagi ulang tahun, kasih hadiah. Yang biasa mungkin nggak pernah Boleh. kasih hadiah gitu ya Mbak ya. Bener Terus bener kasih hadiah, terus kasih notes-notes kecil yang zaman-zaman sekarang kan lucu-lucu tuh. Sambil bener. mengekspresikan di situ karena ada momen. Jadi barangkali bagi keluarga lain yang tidak biasa karena ada momennya bisa lebih diterima lebih mudah. Betul betul. Iya, oke.
Nah, ada satu pertanyaan lagi mungkin ya, Mbak, boleh sedikit? Boleh, silakan. Oke. Di luar dari keluarga nih, kalau dari tadi kan keluarga terus ya, Mbak Mita ya. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Karisma. Bagaimana cara merubah pasangan yang terbiasa berbohong menjadi lebih jujur dengan cara komunikasi yang tidak menyindir pasangan dan diterima dengan baik? Oke. Nah ini pertanyaannya jujur susah ya Iya, sebelum. agak berat ya, Mbak. Maksudnya berat untuk kita jawab dalam waktu mungkin 5 menit gitu ya. Iya, betul sekali, betul. Setuju, Mbak. Karena gini, kalau dibilang terbiasa bohong, tergantung apakah ini memang sudah kebiasaan dari kecil ya. Mungkin waktu kecil kalau dia jujur dia dimarahin gitu ya. Responnya negatif. Jadi dia terbiasa, ya sudah bohong saja. Kalau bohong saya nggak dimarahin gitu ya. Jadi apa namanya? Kita perlu memberikan rasa aman dulu sih menurut saya ya gitu. Sampaikan, dan saya juga kan nggak tahu ya ini bohongnya derajatnya seperti apa, levelnya di Baik ya. mana gitu ya. Kalau bohongnya ada selingkuhan kan beda lagi nih saya nanggepinnya gitu ya. Iya, Tapi benar. kalau misalkan bohongnya apa, misalkan bilangnya belum makan di luar padahal udah makan misalkan gitu atau gimana ya, atau mungkin oh enak-enak sayang masakannya gitu ya, padahal mungkin keasinan gitu. Padahal nggak enak. Iya, betul. Misalkan gitu ya. Nah kalau itu kan ya jadi beda-beda ya. Jadi saya jujur nggak bisa untuk respon terlalu, oke, oh ini dijawab nih katanya bohong-bohong kecil tidak mengarah Oh, sampai selingkuh gitu ya. Ya sampaikan bahwa kan kalau misalkan Mbaknya bisa bilang kayak gini berarti kan ujung-ujungnya ketahuan ya gitu. Nah ketika ketahuan itu jangan meledak, jangan marahnya meledak gitu ya. Tapi sampaikan bahwa ya ampun sayang kalau misalkan tahu gini aku juga nggak akan marah kok gitu. Bilang aja gitu ya. Jadi sampaikan bahwa aku akan siap menerima jujurnya kamu. Jangan-jangan dari kitanya juga responnya belum seterbuka itu ya, seaman itu sehingga pasangan ya lagi-lagi memilih jalan pintas gitu ya yang lebih mudah mungkin buat dia gitu. Dan nah ini yang namanya kebiasaan. Mungkin saya sedikit deh menjelaskan yang namanya perubahan itu ya. Kalau di psikologi itu ada namanya teori perubahan dari Prochaska ya, stages of change, tahapan perubahan. Itu bentuknya spiral ya Bapak Ibu, dan tahapannya itu dari yang paling bawah tidak menyadari apa yang harus diubah dari dirinya. Nah, kalau orang masih di tahap itu nggak akan pernah berubah, orang dia nggak sadar kok apa yang harus diubah gitu ya. Dari situ masuk ke tahapan berikutnya. Udah berubah belum? Belum. Baru mikir. Misalkan nih mungkin suaminya Mbak Karisma juga mikir, iya ya kok saya suka bohong ya. Kok saya mengambil jalan ini ya. Tapi kan jadi baru baru di tahap itu baru menyadari, tapi kan gitu ya. Nah, baru nanti masuk ke tahap berikutnya, tahap persiapan ya. Persiapan tuh gimana ya kalau terkait bohong ya? Ya mungkin dia berusaha lah untuk jujur gitu ya. Siapin menyiapkan skenario-skenario kalau jujur nih kayak gimana ya? Kira-kira respon istri saya bagaimana ya gitu. Baru nanti dia masuk ke tahap action, tindakan. Baru setelah itu ada maintaining ya atau apa namanya? Mempertahankan perilakunya gitu. Nah, tapi ini bentuknya tuh nggak kayak naik tangga lancar gitu ya. Mungkin udah nyampe tindakan, habis itu melorot lagi, turun lagi ke tahapan berikutnya. Jadi kalau ditanya gimana caranya mengubah, waduh panjang prosesnya, dan ingat perubahan itu akan bisa terjadi kalau dari dirinya sendiri gitu ya. Nah, cuma mungkin kalau yang masih pasangan muda, kita bisa bilang ya, nah ini untuk mengasah empatinya nih. Kalau papa kayak gini, kalau nanti anak kita bohong, kira-kira papa seneng nggak? Nah, mungkin bisa ya kita pancing-pancing. Biasanya para bapak ya, yang bapaknya yang sehat ya, yang bapaknya yang baik, kalau kita ingatkan dari sudut pandang mereka sebagai orang tua, jadi lebih pengen berubah untuk ke arah yang lebih baik ya. Semangatnya jadi lebih ada gitu. Jadi mungkin bisa
itu salah satu cara praktis yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin ini sedikit karena ini saya lihat ada juga tadi dari atas ya. Kalau ngomongin anxious dan avoidant itu bukan kepribadian, tapi itu attachment ya. Dan lagi-lagi itu butuh satu sesi tersendiri untuk bahasnya gitu. Jadi saya cuma bisa meluruskan bahwa itu bukan kepribadian tapi attachment atau kelekatan ya. Kita sebutnya tipe kelekatan gitu Mbak Faza. Oke, betul sekali. Saya agak ke insight juga dengan materi yang udah disampaikan Mbak Wita tadi terkait pertanyaan dari siapa tadi Mbak Karisma ya. Kan tadi ada pertanyaannya gimana caranya biar nggak menyindir gitu ya dan diterima dengan baik. Mungkin dengan cara tadi ya jangan mengkritik tapi mengeluh gitu ya Mbak ya. Betul, Mbak betul. Karisma mungkin bisa dibiasakan untuk kalau dia lagi bohong tuh mengeluh manja mungkin ya Mbak ya gitu biar lebih kayak tadi yang Mbak Wita bilang gitu. Ya ampun sayang kalau misalnya gitu kan dia tinggal bilang nggak usah ini gitu. Kan bisa Betul, lebih enak daripada langsung mengkritik kayak kamu tuh bohong terus deh bla 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 gitu kan. betul, Kayaknya jadi lebih betul. sulit diterimanya. Iya, betul. Jadi istilahnya tuh kalau di Gottman itu menyampaikan kebutuhan positif kita gitu ya. Jadi bukannya menyalahkan tapi kebutuhan positif kita. Aku tuh sedih deh kalau kamu gini aja bohong. Emangnya aku setidak nyaman itu ya buat kamu jujur misalkan gitu ya. Itu Iya. akan kalau apa ya nggak ada indikasi lain karena lagi-lagi ya kan kalau cuma webinar gini saya nggak tahu ya ada indikasi lain apa atau masalah lain apa gitu ya. Kalau nggak ada masalah lain yang lebih berat mungkin kalimat-kalimat kayak gitu bisa sedikit mengetuk pintu hati suami gitu ya. Heeh. Iya, betul sekali. Oke, nah karena waktunya sudah habis ya teman-teman, tapi di webinar malam ini lumayan banyak yang terjawab justru Mbak. Gitu, main jawaban terjawab dan aktif sekali juga di chat ini banyak yang bertanya. Terima kasih banyak. Walaupun di sesi webinar dijawabnya bisa singkat-singkat aja ya Mbak Wita ya, kurang maksimal kali. Tapi tadi yang saya rasakan dan semoga teman-teman rasakan juga, walaupun hanya dari keluhan yang tertulis, tapi Mbak Wita menjawab dengan sangat uh, detail juga. Jadi semoga yang sudah terjawab pertanyaannya di sesi sekarang bermanfaat ya, gitu untuk kedepannya. Gitu. Oke, Mbak Wita karena waktunya sudah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Wita sudah mengisi materi dengan sangat lengkap dengan sangat inspiratif sekali. Semoga teman-teman yang hadir hari ini bisa mendapatkan materinya nanti. Ya, dari Mbak Wita terima kasih banyak sudah mau share materinya gitu untuk kita insya Allah sangat bermanfaat. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada Mbak Jamila. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aisyah. Dan juga terima kasih juga untuk Mbak Wita atas materi yang sangat luar biasa ini. Jadi kita bisa punya bekal gitu kan ya, punya insight untuk gimana sih buat mengaplikasikan kayak komunikasi itu harus seperti apa gitu ke orang tua, entah pasangan ataupun ke siapapun itu. Gitu. Oke, terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Saya menyampaikan terima kasih. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih banyak, Mbak Wita. Terima Oke,